Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin dengan NIM 22334096. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya yang berjudul Pemberian obat secara parenteral. Pemberian obat secara parenteral merupakan pemberian obat melalui injeksi atau infus. Sediaan parenteral merupakan sediaan steril. Sediaan ini memberikan melalui beberapa rute pemberian, yaitu intravena, intraspinal, intramuskular, dan subcutaneous dan intraculaneous. Obat yang diberikan secara parenteral akan diabsorpsi lebih banyak dan bereaksi lebih cepat dibanding dengan obat yang diberikan secara topikal atau oral. A. Pemberian obat via jaringan intrakutan. Yang pertama, pengertiannya merupakan secara pemberian atau pemasukan obat dalam jaringan kulit. Intrakutan biasanya digunakan untuk mengetahui sensitivitas tubuh terhadap obat yang disuntikkan. Kedua, bertujuan untuk melakukan stek atau teks terhadap reaksi alergi jenis obat yang akan digunakan. Yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Tempat injeksi, jenis fluid dan jarum yang digunakan. 3. Infeksi yang mungkin terjadi selama infeksi. 4. Kondisi atau penyakit klien. 5. Pasien yang benar. 6. Obat yang benar. 7. Dosis yang benar. 8. Cara atau rute pemberian obat. 9. Waktu yang benar. A. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi yaitu biasa dilakukan pada pasien yang tidak sadar, tidak mau bekerja sama karena tidak memungkinkan untuk diberikan obat secara oral, tidak alergis. Lokasi yang ideal adalah dengan bawah dalam punggung bagian atas. Kontraindikasi yaitu luka, berbulu, alergi, infeksi kulit. B. Alat dan bahan. Yang pertama ada daftar buku obat atau catatan, jadwal pemberian obat, obat dalam tempatnya, spuit atau spuit insulin, cairan pelarut, baik bak steril dan kasa steril, mangkok dan alasnya. Oke, yang C yaitu prosedur kerja. Yang pertama, cuci tangan. Kedua, jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada pasien. Ketiga, bebaskan daerah yang akan disuntik, bisa menggunakan baju lengan panjang terbuka dan ke atas. Keempat, pasang perla atau pengalas di bawah bagian yang akan disuntik. Kelima, ambil obat untuk tes alergi, kemudian lakukan yang kemudian ambil 0,5 cc dan encerkan lagi sampai kurang lebih 1 cc dan siapkan pada bak injeksi atau steril. Keenam, desinfeksi yang dengan kapas alkohol pada daerah yang akan disuntikkan. Ketujuh, tegakkan dengan tangan kiri daerah yang akan disuntik. Kedelapan, lakukan penusukan dengan lubang jarum suntik menghadap ke atas dengan sudut 15-20 derajat di permukaan kulit. 9. Suntikan sampai terjadinya gelembung. 10. Tarik spuit dan tidak boleh dilakukan masase. 11. Cuci tangan dan catat hani pemberian obat, waktu, tanggal, dan jenis obat. D. Daerah penyuntikan. Yang pertama,
Di lengan bawah, bagian depan lengan bawah 1/3 dari lekukan suntik dari lekukan siku, 2/3 dari pergelangan tangan pada kulit yang sehat. Kedua, di lengan atas, 3 jari di bawah sendi bahu, di tengah daerah musculus deltoideus. B. Pemberian obat via subkutan. 1. Pengertiannya itu merupakan cara pemberian obat melalui suntikan di bawah kulit yang dapat dilakukan pada daerah lengan bagian atas sebelah luar atau 1/3 bagian dari bahu baha sebelah luar, daerah dada dan sekitar umbilikus atau abdomen. Kedua, tujuan pada umumnya dilakukan dengan program pemberian insulin yang digunakan untuk mengontrol kadar gula darah. Ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan sama seperti yang di atas. Keempat, indikasi atau kontraindikasi. Yang pertama, biasa dilakukan pada pasien tidak sadar dan tidak mau bekerja sama karena tidak memungkinkan memberikan obat secara oral, bebas dari infeksi, tes kulit jaringan, perut, tonjokan tulang, otot atau sasaran besar. Di bawahnya dapat dosis kecil yang dilarutkan dalam air. Yang kedua, kontraindikasi, obat yang merangsang obat dalam dosis besar dan tidak larut dalam air dan minyak. 5. Bahan dan alat dan bahan. Yang pertama, daftar buku obat, catatan obat atau jadwal yang diberikan obat. Kedua, obat dalam tempatnya. Ketiga, fluid insulin. Keempat, kapas alkohol dan tempatnya. Kelima, cairan pelarut. Keenam, bak injeksi. Ketujuh, mangkok dan perlak dan alasnya. Keenam, prosedur kerja sama seperti yang di atas. Ketujuh, daerah penyuntikan. Yang pertama, otot bongkok atau musculus skeletus maximus. Kanan kiri yang tepat adalah 1/3 bagian dari spinal anterior superior ke tulang ekor. Kedua, otot paha bagian luar musculus deltoideus femoris. Ketiga, otot bangkal lengan. C. Pemberian obat via internal vena. Pengertiannya, cara pemberian obat pada vena selangsung di antaranya vena media atau cuviti atau vena cavernous, vena subcutaneous, vena jugularus, vena portalius atau tempat polaris. Tujuannya bertujuan agar obat dapat bereaksi langsung dan masuk ke dalam pembuluh darah. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, setiap injeksi intravena dilakukan amat perlahan antara 50 sampai 70 detik lamanya. Kedua, tempat injeksi harus dapat dia pada daerah vena. Ketiga, jenis fluid dan jarum yang digunakan. 4. Infeksi yang mungkin terkena selama terjadi injeksi. Kelima, kondisi atau penyakit klien. Keenam, obat yang baik dan benar. Ketujuh, pasien yang akan dijawab adalah pasien. 4. Indikasi atau kontradikasi. Indikasi bisa dilakukan pada klien yang sadar dan tidak mau bekerja sama karena tidak memungkinkan untuk diberikan obat. Kontraindikasi, tidak steril dan obat yang tidak dapat larut dalam air atau menimbulkan pendapatan protein atau butiran darah. Kelima, alat dan bahan sama seperti yang di atas.
6. Prosedur kerja. Kedua, pemberian obat via jaringan internal secara tidak langsung. Pengertiannya merupakan cara pemberian obat yang menambahkan obat ke dalam wadah cairan intravena. Sekian presentasi dari saya, hasil resume saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.